ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada cerita skandal cinta segi empat saat ini. Dan ini diduga menyangkut nama tokoh terkenal dan penting, Airlangga Hartarto beserta istri. Dan lantas ada nama Rifa Handayani dan suami. Karena ada nama Airlangga, kita tentu harus juga waspada. Maklumlah, Airlangga adalah salah seorang menteri kepercayaan presiden, seorang ketua umum Partai Golkar, dan salah seorang calon presiden 2024. Jadi memang sangat mungkin terungkapnya skandal ini dilatar belakangi kepentingan politik. Namun setelah mengatakan itu, kita juga harus percaya bahwa setiap warga di Indonesia tidak ada yang berada di atas hukum. Dugaan skandal ini dibeberkan oleh Rifa. Dia sudah melapor ke polisi untuk mengadukan apa yang bisa disebut sebagai dugaan pelanggaran hukum yang sangat mungkin dilakukan Airlangga dan istrinya. Dan kalau apa yang dikatakan Rifa yang adalah warga negara sipil Indonesia adalah kebenaran, Airlangga harus bertanggung jawab dan memberikan klarifikasi. Apa yang diungkapkan Rifa bukan cerita perselingkuhan saja, tapi juga menyangkut praktek teror, intimidasi, dan penyebaran fitnah. Supaya Anda tidak bingung, saya beberkan lagi apa yang diungkapkan Rifa. Sebagai catatan, cerita Rifa dan Airlangga berikut ini adalah apa yang disampaikan Rifa secara publik. Rifa adalah seorang perempuan Indonesia yang tinggal di Jepang bersama suaminya. Mereka menikah pada 2009. Pada tahun 2012-an, sebagai pengusaha, Rifa setidaknya sekali sebulan datang ke Jakarta. Ia biasa berangkat sendirian ke Jakarta karena sang suami tidak terlalu suka dengan keadaan Indonesia. Pada 2012, ia berkenalan dengan Airlangga yang tentu saja sudah beristri. Momen pertemuan terjadi di sebuah konser Jennifer Lopez di kawasan Ancol. Sehabis perkenalan awal itu, Airlangga berinisiatif menghubungi Rifa. Menurut Rifa, dalam percakapan dengannya, Airlangga sering bercerita tentang ketidakbahagiaan rumah tangganya. Perlahan rupanya tumbuh asmara di antara mereka berdua. Mereka pun berselingkuh. Rifa mengaku mereka melakukan hubungan layaknya orang dewasa. Hubungan mereka berlangsung sekitar 6 bulan. Tapi pertemuan fisik hanya berlangsung saat Rifa berada di Jakarta. Sebetulnya perselingkuhan ini mungkin akan berhenti sebagai rahasia mereka berdua kalau saja tidak ada pihak yang mencium kelakuan Airlangga dan Rifa. Pada 2013, Rifa mulai menerima teror melalui WhatsApp dari nomor telepon Airlangga. Rifa dimaki-maki, dituduh mengejar-ngejar suami orang, dan bahkan dihardik. "Gua tunggu mayat lo." Rifa mengontak Airlangga untuk bertanya. Airlangga menjawab bahwa ancaman itu tidak datang dari dirinya. Yang mengirim pesan-pesan itu adalah orang yang disebut Airlangga sebagai tanda petik tetangga. Rifa menduga yang dimaksud Airlangga sebagai tetangga adalah istrinya. Rifa semula berharap Airlangga akan melarang tetangga untuk melanjutkan teror tersebut. Rifa memblok nomor Airlangga, namun ia sempat men-screenshot ancaman-ancaman yang datang dari nomor itu. Tapi nyatanya, serangan terus berdatangan melalui nomor lain. Nomor itu pun Rifa blok. Semula Rifa menyangka persoalan selesai. Dengan memblok nomor Airlangga dan nomor tak dikenal itu, ia berharap hubungan mereka putus. Ia berharap dia dan Airlangga bisa kembali ke keluarga masing-masing dan hidup kembali normal. Tapi itu ternyata harapan berlebihan. Setelah 1 bulan tak ada gangguan, kemudian datang lagi serangan dan ancaman ke media sosial Rifa. Kalimatnya makin mengerikan. Misalnya saja si penulis mengatakan, "Udah pernah nggak merasakan mulutmu dimasukin anak tikus?" Atau ada ancaman Rifa, dia akan disiram dengan air keras agar mukanya menjadi seperti Conjuring. Sampai pada satu titik, Rifa tak tahan dan merasa keselamatannya benar-benar terancam. Ia pun mengadu dan mengakui perselingkuhannya kepada sang suami. Ia mengaku bersalah, tidak bermoral dan bertobat, tapi ia merasa sang suami harus tahu tentang ancaman yang datang padanya. Tentu saja sang suami marah besar, tapi dia tetap merasa harus melindungi sang istri. Suami Rifa kemudian mengontak langsung Airlangga.
Dalam percakapan yang direkam tersebut, Airlangga mengakui kesalahannya. Suami Rifa kemudian meminta agar teror itu dihentikan dan mendesak Airlangga membantah semua tuduhan yang pernah dilontarkan pada Rifa. Suami Rifa juga meminta agar berlangsung pertemuan 4 pihak. Rifa, suami Rifa, Airlangga, dan istri Airlangga. Suami Rifa menyatakan bahwa dalam pertemuan itu Rifa harus minta maaf pada istri Airlangga. Dan begitu pula Airlangga harus minta maaf pada suami Rifa. Airlangga menolak permintaan itu. Lucunya kemudian kuasa hukum Airlangga justru mengirimkan somasi kepada suami Rifa. Suami Rifa dituduh mengganggu dan mengancam Airlangga. Yang menarik, dalam somasi itu diakui bahwa memang ada pesan dengan nada mengancam yang dikirim dari nomor WA Airlangga. Juga diakui ada perseteruan antara istri Airlangga dan Rifa. Dan kemudian ada semacam pengakuan bahwa memang penulis WA itu mengancam, tapi sebenarnya tidak serius. Namun setelah mengakui itu semua, dalam somasi itu tetap saja ada tuduhan yang merendahkan suami Rifa. Bahkan suami Rifa dituduh memiliki agenda tertentu, dan suami Rifa dituduh hendak memeras Airlangga. Marah dengan somasi itu, suami Rifa menyerang balik. Ia mengirimkan seluruh chat teror dan somasi itu ke Badan Kehormatan DPR akhir 2013. Seperti sudah dapat diduga, Badan Kehormatan DPR cuek. Tidak ada respons sampai sekarang. Suami Rifa saat itu sebenarnya berniat memperpanjang perkara sampai ke polisi, tapi itu dicegah Rifa. Rifa menyarankan agar itu tidak dilakukan karena kerumitan proses yang akan dihadapi. Suami Rifa pun mengurungkan niatnya. Persoalan semula nampak akan selesai. Perselingkuhan diakhiri, teror diakhiri, dan semua pihak bisa menjalankan kehidupan keluarga masing-masing. Namun cerita ternyata masih terpaksa berlanjut. Pada 2017, Rifa memperoleh kabar yang mengejutkan. Dia memperoleh kabar bahwa ada sejumlah pihak yang menyebarkan tuduhan bahwa Rifa pernah memeras Airlangga. Dalam tuduhan itu dikatakan bahwa Rifa sekarang tidak bicara karena sudah berhasil memperoleh bayaran 5 miliar rupiah. Ini tentu membuat Rifa dan suaminya marah. Pada awalnya sih mereka masih berusaha sabar. Sampai akhirnya sekitar 5 bulan yang lalu, salah satu kerabat Rifa mengadu bahwa isu Rifa memeras dan memperoleh bayaran 5 miliar rupiah kini menyebar luas. Ketika itulah Rifa dan suami memutuskan, for once and for all, fitnah ini harus diakhiri. Mereka menyiapkan strategi hukum. Yang mereka gunakan adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE tentang ancaman yang terjadi pada 2013 lalu. Mereka sudah mempelajari bahwa dalam Undang-Undang ITE, kasus ancaman semacam itu baru kadaluarsa setelah 12 tahun. Jadi kalau kejadian ancaman yang terjadi pada 2013, seharusnya itu masih bisa diperkarakan sekarang. Setelah memiliki tim hukum dan landasan hukum yang kuat, Rifa pun datang ke Jakarta. Ia mendatangi Polda Metro dan ke Komnas HAM. Rifa melapor bahwa dia diancam, diintimidasi, dihina melalui media elektronik yaitu WhatsApp dan media sosial. Rifa membawa sejumlah barang bukti termasuk tangkapan layar ancaman dan juga rekaman pembicaraan dengan Airlangga. Itulah penjelasan Rifa. Tentu saja kita bisa tak percaya bahwa ini kebenaran yang sesungguhnya, karena bisa saja Rifa mengarang. Tapi kita juga rasanya tak layak mengabaikan cerita versi Rifa begitu saja. Dia sudah sangat berani datang ke polisi, ke Komnas HAM, ke media, bicara pada publik. Dia membawa apa yang disebutnya sebagai bukti. Bahwa dia mungkin dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok anti Airlangga ya bisa saja. Tapi pengungkapan kebenaran seharusnya tidak dipengaruhi oleh pertimbangan subjektif semacam itu. Pertanyaannya adalah, pertama, apakah Airlangga memang berselingkuh? Dan ini penting karena Airlangga adalah pejabat publik yang memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa. Kedua, apakah Airlangga tahu bahwa Rifa diteror, diintimidasi? Ketiga, kalau tahu, mengapa Airlangga membiarkannya? Keempat, mengapa Airlangga menolak tawaran pertemuan 4 pihak
di mana Rifa dan Airlangga meminta maaf. Kelima, mengapa kuasa hukum Airlangga justru mensomasi dan menuduh suami Rifa mengancam Airlangga? Keenam, apakah Airlangga tahu, terlibat, atau membiarkan penyebaran fitnah bahwa Rifa dibayar 5 miliar rupiah? Itu semua harus diklarifikasi, walau saya tahu ini mungkin akan mengguncang politik Indonesia. Begitu kasus ini berlanjut, ini mungkin akan merugikan Golkar, merugikan pemerintah, merugikan Presiden Jokowi, dan tentu saja mengganggu keluarga Airlangga sendiri. Tapi kebenaran tidak bisa tidak harus diungkapkan. Apalagi kalau itu menyangkut adanya kemungkinan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap seorang perempuan. Kita harapkan kasus ini tidak berlarut. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, negara dan bangsa akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.